Bicara tentang eksploitasi di mana angkanya terus-menerus meningkat, tetapi pada intinya adalah benang merahnya selalu berujung pada kekerasan. Ya. Betul, dan anak-anak yang menjadi korban bukan saja mereka yang jauh dari asuhan orang tua, tapi juga yang berada di dalam keluarga mereka sendiri. Saya akan ajak Anda sekarang melihat grafis yang sudah disiapkan oleh tim Litbang CNN Indonesia. Ya, kita lihat sekarang. Jadi ini adalah beberapa jenis eksploitasi anak. Ada beragam bentuknya. Yang paling banyak terjadi diantaranya adalah eksploitasi seksual, di mana anak diperlakukan sebagai objek seksual. Dan di sini anak biasanya menjadi korban pelecehan seksual atau terlibat prostitusi. Bentuk eksploitasi yang kedua adalah eksploitasi ekonomi. Dan pelaku biasanya memaksa anak untuk bekerja, di mana uang yang dihasilkan akan dinikmati pelaku. Ini sebagian besar yang dilakukan oleh mereka, para pengemis dan pengamen yang sudah ditangkap oleh Dinas Sosial dan juga sedang diselidiki oleh kepolisian. Dan kemudian yang terakhir adalah eksploitasi pada bayi. Ini yang paling menyedihkan. Berdasarkan eksploitasi pada bayi tadi salah satunya contohnya adalah menjadi komoditas. Mereka digunakan untuk meminta-minta, terkena hujan, kadang terkena panas, bahkan biasanya selama kegiatan ini dilakukan, bayi diberikan obat penenang. Ini terjadi pada bayi berinisial I yang sampai saat ini saraf motoriknya masih terganggu. Kemudian yang berikutnya kita lihat kasus penganiayaan anak pada tahun 2011 sampai 2013, eksploitasi seksual sebanyak 205 kasus, kemudian eksploitasi ekonomi 217 kasus, sementara itu eksploitasi pada bayi sebanyak 6 kasus. Dan pelaku eksploitasi anak cenderung menganiaya korbannya, bentuknya berupa pukulan, cubitan atau kekerasan lain yang mengakibatkan luka berat hingga kematian. Lalu apa sekarang hukuman untuk para pelaku? Jadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan sanksi bagi mereka para penganiaya anak. Jika korban mengalami luka berat, maka pelaku bisa dipenjara hingga 5 tahun dan denda hingga 100 juta rupiah. Dan jika korban sampai meninggal dunia, maka pelaku bisa dipenjara hingga 15 tahun dan denda hingga 3 miliar rupiah. Dan ini dia yang penting, jika pelaku adalah orang tuanya sendiri, jika orang tuanya sendiri, maka hukuman ditambah sepertiganya. Dan ini sepertinya sebenarnya sudah jelas, saya akan kembali lagi ke sana, ini sebenarnya sudah jelas. Dan semestinya semua orang menganggap ini sesuatu hal yang serius, bisa dimulai dari yang paling sederhana untuk tidak memberikan respon kepada mereka yang menggunakan anak-anak sebagai media untuk meminta-minta di perempatan atau di jalanan. Ya, setuju. Dan juga kita sendiri ketika melihat bahwa ada kasus-kasus yang mengindikasikan eksploitasi anak tadi, cepat-cepat untuk melaporkan kepada petugas yang berwenang tentunya untuk segera menindaklanjuti kasus.